Halo teman-teman semuanya, sudah lama saya tidak update materi di channel ini. Tentunya di video kali ini saya sangat senang karena akhirnya saya bisa memulai playlist tambahan mengenai Laravel, playlist yang cukup banyak juga penontonnya. Seperti biasa, saya akan mulai dari definisi mengenai Laravel. Apa itu Laravel? Mungkin di antara kalian juga sudah ada yang pernah mencobanya dan sudah pernah membuat sesuatu dengan menggunakan Laravel. Sebenarnya di channel ini sudah ada pembahasan tentang Laravel, tapi Laravelnya masih versi yang lama sehingga materinya perlu diupdate untuk mengikuti versi terbarunya. Semoga teman-teman masih semangat belajar di sini. Saya akan coba membahas secara lengkap hanya di channel ini. Sekarang kita coba masuk ke materinya saja. Yang pertama, kalau kamu buka website resminya ada di laravel.com, kamu akan melihat tampilan baru yang sangat cantik. Di sini dikatakan juga bahwa Laravel merupakan web application framework yang punya sintak elegan dan ekspresif. Tentu Laravel adalah salah satu dari sekian banyak web application framework. Seperti apa web application framework itu? Intinya web framework merupakan sebuah kerangka yang didesain untuk membangun sebuah aplikasi web. Nah, dengan adanya kerangka framework Laravel ini, kalian akan diberikan cara atau standarisasi dalam membuat web aplikasi dengan sangat cepat. Biasanya semua panduan atau tata cara dari framework ini sudah tertulis secara lengkap di dalam dokumentasinya. Contohnya seperti koneksi ke dalam database, melakukan query ke dalam database, semuanya sudah diatur di dalam library database tentunya, yaitu Query Builder. Selanjutnya ada yang namanya Template Engine atau Blade Template. Bagaimana caranya agar kalian dapat dengan mudah menampilkan data yang dibutuhkan ke halaman webnya. Terus penggunaan session, melakukan autentikasi, serta mengatur security dan lain sebagainya. Dengan begitu, hal-hal tersebut merupakan fokus dari logika bisnis aplikasinya yang sudah diatur dengan baik di dalam framework Laravelnya. Pembuat Laravel adalah Bapak Tyler Atwell di tahun 2011 sampai sekarang. Versi Laravelnya sudah versi 9 sebagai versi terbaru, yang dimana sudah mengalami perubahan dan perbaikan di masing-masing versinya. Tujuan dari Bapak Tyler Atwell ini supaya developer tidak perlu pusing-pusing mikirin fungsionalitas, semuanya sudah dibuat senyaman mungkin. Oke, sekarang kita coba melihat fitur-fitur utama dari Laravelnya. Yang pertama, jelas Laravel menganut paradigma MVC, singkatnya adalah model, controller, dan view. Gambarannya seperti ini. MVC merupakan sebuah konsep yang memisahkan antara tampilan, proses, dan juga data. Model tugasnya adalah mengelola data, view mengatur sebuah tampilan atau template, sedangkan untuk controller sebagai proses logika aplikasinya. Lalu ada fitur artisan, fitur yang sangat keren. Dengan adanya fitur artisan ini, kalian akan dapat melakukan sesuatu dengan sangat cepat yang hanya menuliskan sebuah perintah di dalam konsolnya. Kemudian ada yang dinamakan dengan Eloquent ORM. ORM ini sebagai Object Relational Mapping, yaitu fitur yang sangat elegan untuk melakukan query ke dalam database. Terus juga kalian akan dimudahkan dalam mengatur autentikasi, authorization, dan kalian akan diberikan fitur testing. Sebenarnya selain itu, ada banyak hal yang kalian bisa dapatkan
pustaka-pustaka atau produk layanan yang selalu diupdate untuk meningkatkan kinerja dari Laravel-nya. Contohnya seperti pembuatan API Authenticate yang namanya Laravel Sanctum. Terus terdapat Laravel Jetstream sebagai starter kit yang sudah include dengan Authenticate-nya. Melakukan compiler untuk kode JavaScript dan CSS dengan Webpack namanya Laravel Mix. Ada paket Socialite sebagai library autentikasi via Facebook, GitHub, Twitter. Pembuatan aplikasi WebSocket dengan Laravel Echo dan lain sebagainya. Sebelum kalian belajar Laravel, saya pastikan kalian sudah belajar PHP dasar sebagai bahasa pemrogramannya. Kalian harus mengerti bagaimana cara membuat variabel, penggunaan tipe data, penulisan sintak perulangan, mengatur sebuah kondisi supaya programnya dapat berjalan. Minimal kalian sudah bisa membuat aplikasi sederhana menggunakan sintak PHP. Setelah kalian belajar PHP, tahap selanjutnya adalah mempelajari konsep Object Oriented Programming atau dikenal sebagai OOP. Di materi tersebut, kalian akan dijelaskan bagaimana pola MVC ini diterapkan dan lain sebagainya. Penggunaan kelas, pembuatan objek, itu yang akan dipelajari. Terus saya asumsikan juga kalian sudah pelajari itu semua ya, supaya kalian bisa lancar mengikuti video playlist ini sampai selesai. Nah, terkait apa saja yang perlu kalian butuhkan, ya dimana kita harus install PHP versi 7.4 minimal atau versi terbarunya versi 8. Install juga yang namanya MySQL sebagai database yang akan kita gunakan. Biasanya kedua perangkat itu sudah dibundler di satu aplikasi yang namanya SAMPP. Silakan download di sini, sesuaikan dengan sistem operasinya yang dipakai. Install SAMPP yang terbaru supaya PHP-nya versi 7.4 atau yang 8 juga boleh. Kalian download saja. Berikutnya kalian juga harus mendownload yang namanya Composer. Composer merupakan alat bantu untuk mempermudah menginstal paket-paket PHP atau library-library tambahan terkait kebutuhan aplikasi, terutama paket Laravel yang nantinya akan kita download dengan bantuan Composer. Download di sini sesuaikan dengan OS-nya masing-masing. Karena di dalam Laravel itu kita akan coba menggunakan fitur artisan, maka kalian perlu membutuhkan terminal atau command prompt-nya. Bisa menggunakan Git Bash. Kalian download di sini sebagai versi terbarunya. Tidak kalah pentingnya, kita juga butuh kode editor. Saya akan menggunakan VS Code atau Visual Studio Code. Dari kode editor ini akan dibantu juga banyak extension tambahan. Salah satunya kalian harus aktifkan Laravel Artisan, Laravel Snippet, Blade Snippet. Kalian install dan download. Dengan adanya extension tambahan tersebut di VS Code, maka ngoding kalian akan jauh lebih mudah dan cepat. Silakan kalian persiapkan itu semua. Paling itu saja materi pembukanya. Untuk video selanjutnya, kita akan coba sama-sama melakukan instalasi dan konfigurasi Laravel di projectnya masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan seri playlist Belajar Laravel 9. Pada materi ini, saya akan melakukan instalasi serta konfigurasi untuk project Laravelnya. Kalian boleh akses halaman websitenya di laravel.com, buka menu dokumentasinya. Silakan pilih bagian installation. Supaya lebih sederhana, saya akan menggunakan bantuan Composer untuk menginstal Laravelnya. Kalian cukup menuliskan perintah ini di dalam konsol terminalnya.
Tapi syaratnya di komputer kalian harus sudah dipasangkan PHP dan komposernya. Coba kalian buka terminalnya atau Git Base. Yang pertama kalian perlu mengecek apakah PHP-nya sudah berhasil diinstal atau belum, dengan menuliskan PHP -version. Jika sudah tampil info PHP versionnya, itu berarti kalian sudah mengaktifkan PHP-nya. PHP yang saat ini saya gunakan adalah PHP versi 8. Kemudian kalian juga bisa mengecek apakah komposernya sudah kalian install atau belum. Ketik aja perintah komposer, lalu tekan enter. Harusnya tampil seperti ini. Komposer yang saya gunakan adalah komposer versi 2. Untuk teman-teman yang belum, silakan download dan install terlebih dahulu. Setelah itu baru jalankan perintah ini lagi supaya komposernya bisa kita gunakan untuk melakukan create project. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah menjalankan perintah komposer create project buat project baru yang namanya Laravel, diikuti dengan nama aplikasinya. Tapi sebelum itu, kalian harus tentukan dulu nih tempat penyimpanan aplikasinya, mau di mana. Tempatnya tidak harus di dalam folder htdocs, bisa di mana saja. Jadi ceritanya, kalau kamu buka terminal, saya akan coba simpan projectnya itu di local D folder tutorial. Nanti kalian coba arahkan terminalnya ke folder tersebut. Tinggal jalankan perintah cd, lalu lokasinya kemana. Di sini saya akan coba download Laravel via Composer, create project Laravel/Laravel, dan diikuti dengan nama projectnya. Nama projectnya adalah PRJ Laravel 9. Habis itu tinggal tekan enter. Ditunggu saja sampai proses downloadnya selesai. Pastikan terhubung dengan internet. Jika sudah selesai, akan tampil informasi seperti ini. Itu artinya project Laravel pertamamu sudah bisa langsung dijalankan. Untuk menjalankannya cukup sederhana. Kalian tinggal lokasikan ke folder tersebut pakai keyword cd. Nama projectnya itu adalah PRJ Laravel 9. Kalau sudah masuk seperti ini, foldernya sudah aktif, maka kalian bisa menjalankan local development servernya, yaitu menggunakan bantuan Artisan. Perintahnya php artisan serve. Servernya running di localhost 8000. Kalian bisa langsung akses melalui browser. Tara, Laravel versi 9 sudah berhasil dirender. Sampai di sini Laravelnya sudah berjalan dan Laravelnya sudah siap untuk digunakan. Oke, itu saja cara kalian download Laravel via Composer. Bagaimana kalau kita buka projectnya ke dalam text editor supaya kalian dapat dengan mudah melihat struktur folder lengkap dari Laravelnya. Oh ya, saya asumsikan kalian sudah install extension tambahan untuk VS Code-nya. Kalian tekan Ctrl C untuk menonaktifkan servernya. Terus ketik perintah kode titik biar project ini masuk ke dalam kode editor. Ada Laravel Blade Snippet, Laravel Snippet, Laravel Artisan, Laravel Go to View. Sudah kalian install. Jika kamu perhatikan, ada banyak folder dan file yang merupakan satu base framework application dari Laravelnya. Kalian tidak perlu pusing dulu. Untuk yang baru belajar, kita hanya menggunakan beberapa folder saja. Tapi jika kalian ingin melihat detail informasinya dari masing-masing folder tersebut, maka kalian boleh buka dokumentasi, pilih directory struktur. Di sini kalian akan dijelaskan satu persatu susunan folder punyanya Laravel, mulai dari root directory,
ada folder app, config, database. Menurut saya, directory app adalah directory yang sangat penting karena folder tersebut merupakan folder utama sebagai tempat di mana kode aplikasinya kalian simpan. Seperti yang di awal saya katakan bahwa Laravel menganut sistem MVC, yaitu memisahkan antara bagian model, view, dan controller. Terlihat ada folder model, folder view, dan juga ada folder controller. Di dalam folder model terdapat kelas namanya user, di mana kalian bisa menggunakan model user ini untuk melakukan login data, registrasi user, atau kalian juga bisa buat model lainnya terkait aplikasi. Lalu untuk view-nya di folder resource, views, dia disimpan di luar folder app, masih di dalam root directory-nya. Di sini kamu bisa menyimpan view yang isinya HTML. Sedangkan untuk controller itu di dalam folder app, HTTP, controller. Defaultnya itu terdapat base controller, atau kalian bisa tambahkan controller baru di sini. Ada satu lagi yang perlu kalian perhatikan, yaitu folder route. Folder ini adalah jalur akses dari sebuah aplikasi yang perlu kalian tentukan. Tentu jalur aksesnya berupa URL. Untuk saat ini kalian cukup fokus ke dalam web.php-nya. Karena di dalam kode tersebut ada sintak bagaimana halaman aplikasi Laravel-nya bisa ditampilkan setelah kalian mendaftarkan URL web dari routingnya. Di sini ada satu jalur yang artinya ketika user mengakses URL slash di metode get, maka tolong tampilkan view welcome dari Laravel. Welcome view itu adalah halaman web atau template yang sekarang kita lihat. Selanjutnya ada folder public untuk menyimpan aset-aset statik yang bisa diakses secara publik. Contohnya seperti CSS, JS, dan gambar bisa kalian simpan di sini. Yang terakhir ada file yang sangat penting, yaitu file env. File ini digunakan untuk menyimpan settingan environment variabel dari Laravel. Misalnya ada settingan untuk terhubung ke dalam database. Kalian boleh ubah settingannya di sini. Itu sekilas tentang struktur folder yang bakal kita sering modifikasi. Dan untuk lebih detailnya, buka saja dokumentasinya. Struktur aplikasi Laravel itu secara default memberikan titik awal yang bagus untuk membangun aplikasi web. Tentu kamu bebas mengaturnya. Laravel sendiri tidak memberikan batasan. Selama itu masih di dalam ruang lingkupnya Composer, maka kelas buatannya akan otomatis dimuat. Di sini saya akan coba bahas lagi struktur direktorinya punyanya Laravel, tapi sesuai dengan dokumentasi. Jadi kita coba sama-sama baca. Yang pertama terdapat kategori root directory. Salah satunya adalah folder app, folder yang posisinya selalu di atas, di mana folder app ini berisi kode inti dari suatu aplikasi yang kamu ingin buat. Ada banyak folder yang perlu kamu telusuri. Intinya semua kelas yang berisi logika program berada di masing-masing foldernya. Lalu ada folder bootstrap. Folder bootstrap ini isinya hanya ada satu file, namanya itu app.php. App.php ini adalah file bootstrapping yang dapat menjalankan framework tersebut. Directory tersebut juga menampung data cache yang di-generate aplikasi untuk mengoptimalkan kinerja routing dan file service cache-nya. Semua tersimpan di dalam folder ini. Biasanya kamu tidak perlu memodifikasi filenya
Jadi biarkan default seperti ini. Folder config seperti namanya, untuk menyimpan berbagai file konfigurasi. Ide bagus apabila kamu buka serta membaca satu persatu file config-nya, supaya kamu tahu opsi config manakah yang mau kamu atur. Berikutnya ada database directory yang berisi file migrasi database, model factory, serta susunan data untuk seeder. Dikatakan bahwa jika diinginkan, kamu bisa saja menggunakan folder ini untuk menyimpan database SQLite. Directory selanjutnya adalah lang sebagai folder penampung semua file bahasa untuk aplikasinya. Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, folder public adalah folder yang menjadi titik masuk untuk semua request yang hadir ke aplikasi. Tidak hanya itu, folder tersebut juga menampung aset statik seperti gambar, JavaScript, dan CSS. Kemudian folder resource berisi tampilan atau template untuk setiap halaman, serta menyimpan aset mentah yang belum dikompil. Dia bentuknya JavaScript sama CSS. Selanjutnya terdapat folder routes yang berisi catatan routing untuk aplikasinya. Secara default, Laravel menyertakan beberapa file routing, diantaranya ada web, API, konsol, dan channel. File web itu sebagai routing yang dikonfigurasikan di dalam route service provider di grup middleware web, yang artinya dia menyediakan session otomatis dilindungi dengan CSRF serta enkripsi cookie. Jika aplikasi kamu tidak terdapat penggunaan RESTful API, kemungkinan semua rute yang kamu daftarkan harus dituliskan di dalam routing web.php-nya. Sedangkan untuk API, ini berisi catatan routing yang telah diatur sebagai middleware API di dalam root service provider-nya. Biasanya request yang dikirimkan itu perlu diautentikasi melalui token dan tidak memiliki akses ke status session-nya. File console.php adalah tempat kamu menentukan sebuah perintah berbasis konsol untuk bisa berinteraksi dengan metode input-output. File ini tidak mendefinisikan rute URL request, tapi file ini bisa membuat sintak yang bisa dihubungkan ke dalam terminal aplikasi. Terakhir ada channel.php, adalah wadah untuk mendaftarkan semua event pemberitahuan berupa notifikasi, pesan baru, atau dikenal sebagai konsep broadcasting secara real time. Folder storage yang berguna untuk menyimpan log history, template blade hasil compiling, session berbasis file, file cache, dan file-file lainnya yang di-generate oleh framework tersebut. Jika kamu buka folder storage, dia dipisahkan ke beberapa folder. Ada folder app, framework, ada log. Yang menariknya bahwa directory storage app public ini digunakan untuk penyimpanan file yang dibuat oleh user, seperti mengupload gambar yang ingin diakses secara publik. Dengan syarat kalian harus membuat referensi tautan agar bisa otomatis diarahkan ke folder publik pakai perintah php artisan storage link. Directory selanjutnya adalah directory test, dimanfaatkan untuk proses pengujian dengan PHP unit tentunya. Dan yang terakhir terdapat folder vendor, folder yang berisi dependensi composer yang dibutuhkan untuk menunjang aplikasi. Buat mengetahui dependensi apa saja yang sudah diinstal sama Laravel, semua itu sudah dicatat dan ditulis di dalam Composer JSON. Berikut ini adalah require dependensinya. Framework yang kita gunakan adalah versi 9, ada Laravel Sanctum untuk penggunaan API, dan Faker
untuk mengenerate dummy data dan dependensi lainnya. Kita tahu bahwa sebagian besar aplikasi kamu nanti akan disimpan ke dalam folder app. Secara default, dari banyaknya folder di dalam Laravel itu sudah disetting namespace-nya langsung di bawah sintak app yang dimuat secara otomatis oleh Composer dengan bantuan standar PSR4 autoloading. Jika kamu perhatikan, direktori app itu berisi berbagai folder tambahan ya. Di antaranya ada folder konsol, event, model, dan ada beberapa folder lainnya. Folder konsol dan XTTP itu merupakan folder inti dari aplikasi karena folder tersebut menyediakan API yang dapat berinteraksi dengan CLI serta membangun logika. Dengan kata lain, konsol berisi semua perintah artisan yang dibutuhkan, sedangkan untuk direktori app, ini pembuatan controller, mendaftarkan middleware, mengatur request respon dari sebuah aplikasi. Dan untuk yang lainnya, katanya Laravel akan buat folder saat aplikasi ini menjalankan perintah artisannya untuk menghasilkan sebuah kelas. Sebagai contoh, folder yang tidak ada adalah folder jobs, listener, ada mail, ada event, dan folder policy. Untuk yang lainnya, tinggal kalian baca sendiri. Saya sudah bahas semuanya secara lengkap di sini. Oke, itu saja penjelasan sederhana dari saya. Kita akan coba bertemu lagi di video selanjutnya. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa halaman ini bisa ditampilkan apabila kalian sudah mendaftarkan jalur URL-nya atau URL routing-nya. Routing di dalam Laravel ada di web.php tentunya. Secara default ada satu rute yang metodenya get dengan alamat URL slash. Slash itu artinya kalian langsung mengakses localhost /2/8000/. Itu artinya kalian mengakses root halaman atau halaman utama. Berbeda ketika kalian merubah jalur URL-nya menjadi home. Pastikan servernya dijalankan agar kalian bisa mengakses localhost 8000. Pada saat kalian buka halamannya, maka sekarang halamannya sudah tidak lagi tampil, melainkan tampilnya adalah 404 atau halaman tidak ditemukan. Karena tidak ada pendaftaran sintak rute ke alamat URL tersebut. Karena rutenya yang saya registrasikan adalah ke /home, maka kalian boleh mengakses URL /home. Maka hasil halamannya sudah ditampilkan kembali dengan URL yang berbeda. Dari kode berikut ini, apabila alamat URL-nya diakses oleh user, maka ada function yang bakal Laravel jalankan. Secara default, dia mengembalikan sebuah respon dalam bentuk view. Sintak return view di dalam Laravel artinya menampilkan sebuah template yang namanya welcome. Tentu namanya bebas. Dengan begitu, Laravel akan gerak cepat mencari sebuah file yang namanya welcome di dalam folder resource views welcome. Nama file ini lengkapnya adalah welcome blade.php. Apa itu blade? Blade itu merupakan template engine yang digunakan oleh Laravel. Intinya setiap kalian buat view baru selalu diakhiri dengan titik blade. Berikut ini adalah isi tampilan dari file welcome-nya. Teman-teman boleh melakukan perubahan di HTML-nya. Misalnya saya cetak tulisan saja menggunakan H3. Saya tulis Hi Laravel 9. Jadi gambarnya saya hapus, saya gantikan dengan heading HTML-nya. Sekarang kalian boleh akses, template-nya sudah berhasil berubah. Atau function-nya ini kalian juga bisa langsung menampilkan sebuah teks atau string
dengan tulisan apapun. Jadi kalian return hello Laravel. Berikut ini adalah hasilnya, atau kalian juga bisa melakukan operasi matematika 1 ditambah 1. Nanti Laravelnya akan langsung menghitung. Dengan kata lain, kalian bisa melakukan apa saja di dalam function ini. Misalnya pembuatan variabel, penggunaan perulangan di dalam PHP, terus mengembalikan sebuah data, dan pada akhirnya datanya akan di-render ke dalam halaman. Sebenarnya penggunaan routing ini adalah menampilkan halaman webnya atau halaman template. Bagaimana kalau sekarang kita coba bikin jalur rute aplikasinya sendiri? Kita tentukan di awal nih, mau berapa halaman yang mau diakses. Ceritanya untuk root halamannya saya mau menampilkan halaman home, tentunya di URL slash, terus daftarkan kembali rute lainnya. Sintaknya sama, kalian boleh copy langsung, masih di root get, tapi alamat URL-nya adalah /about. Jika cocok URL-nya, tolong render halaman about. Untuk yang ketiga, masih sama, buat routing baru untuk halaman produk. Teksnya juga produk. Nanti halaman produk ini kita mau buat aplikasi kecil untuk pengelolaan data produk tentunya. Jadi tulis route produk, lakukan function berikut ini. Nanti tinggal tampilkan saja data produknya di sini. Harusnya sih responnya sudah sesuai dengan rute yang kalian daftarkan. Pastikan tidak ada error. Servernya biarkan berjalan. Terus kita coba buka halaman browsernya. Maka tampilannya sudah berubah. Ada tulisan home sebagai root halaman. Ketika saya akses /about, maka tulisannya langsung berubah menjadi about. Begitupun untuk halaman produk. Jadi itu cara yang paling sederhana untuk mengatur request URL melalui get yang didaftarkan di dalam route webnya. Tentu kasus nyatanya kalian harus memberikan respon view berupa template yang bentuknya HTML untuk masing-masing halaman tersebut. Misalnya untuk halaman utama, tolong render view namanya home. Jadi tulisnya return view home. Untuk about, tolong render view template yang namanya about. Begitupun untuk halaman produknya, return view product, untuk menampilkan banyak produknya. Jika kalian langsung coba mengakses halamannya, kalian bisa tebak yang terjadi adalah error. Berikut ini adalah tampilan error yang baru di dalam Laravel 9. Informasi yang ditampilkan sudah sangat jelas dan rapi. Pesan errornya katanya view product is not found. Begitupun untuk halaman rootnya ya, semuanya error karena view home-nya tidak ditemukan. Karena Laravel berusaha mencari file tersebut di dalam folder resource views, namanya home, tidak ada. Maka dari itu kita perlu buat file tersebut. Yang pertama home.blade.php. Tadi ada file lagi namanya about.blade.php. Terakhir file baru product.blade.php. Disinilah kalian seperti biasa buat struktur HTML sederhana. Saya bisa langsung tulis pakai sintak tanda seru, terus di generate, tulis saja judulnya itu jadi home. Oh, ini untuk produk. Di dalam bodinya tulis produk juga. Ini bisa kalian copy, paste ke halaman lain, tinggal rubah
judul title-nya. Begitupun untuk halaman selanjutnya, yaitu halaman home. Seharusnya errornya sudah hilang. Sekarang yang tampil adalah hasil rendering view template home-nya. Oke, semua halamannya sudah tidak ada error ya. Semuanya berhasil ditampilkan dengan baik. Ini halaman produk. Jadi routingnya sudah diarahkan ke view masing-masing. Cukup mudah cara buat halaman view di dalam Laravel, dan cukup mudah untuk mendaftarkan masing-masing routingnya di URL yang berbeda tentunya. Tapi nanti route-nya itu bisa saja jauh lebih kompleks, karena metode request-nya itu tidak harus ke get. Kalian juga bisa menggunakan post, put, delete. Terus pada saat URL-nya itu diakses, teman-teman bisa saja tidak menggunakan function callback. Seperti ini. Kalian bisa mengarahkan ke tempat yang lebih baik, yaitu mereferensikan ke satu controller sebagai jembatannya. Nanti kita akan coba bahas di video berikutnya. Yang jelas, cara sederhananya seperti ini. Registrasikan rute web URL-nya agar kalian bisa menampilkan view buatan sendiri. Oh ya, kalian juga bisa ya sisipkan CSS untuk halaman webnya. Seperti yang sebelumnya saya katakan, bahwa di dalam folder public kalian dapat menyimpan file statik aset berupa CSS, JavaScript, atau gambar. Tapi ingat, jangan kalian simpan di dalam folder resource CSS, karena file CSS tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan mix and match file CSS. Tentu itu akan menjadi pembahasan yang berbeda. Kita fokus saja ke dalam folder public dengan membuat file CSS sendiri. Misalnya namanya style.css. Terus di CSS-nya saya buat sesimpel mungkin agar tulisan body menjadi font family sans serif serta margin 15%. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya style CSS ini bisa diterapkan ke dalam halaman-halaman yang kalian butuhkan? Seperti biasa, tambahkan syntax link yang lokasinya itu harus kita tentukan, arahkan ke style.css. Karena path URL-nya sudah relatif terhadap folder public, jadi langsung arahkan saja ke nama file tersebut. Sekarang URL linknya sudah berubah. Kalian boleh akses lagi halaman home. Maka sekarang halamannya sudah diberikan styling dan jauh lebih baik. Tapi kalian juga bisa ya menambahkan folder khusus untuk CSS-nya. Katakanlah nama foldernya itu CSS, terus filenya itu kita pindahkan ke folder tersebut. Berarti secara tidak langsung lokasinya sudah berubah menjadi CSS slash nama filenya. CSS itu adalah nama folder, baru akses ke filenya atau akses ke CSS-nya. Jika kamu lihat halamannya masih aman. Begitupun untuk kalian yang mau menambahkan kode JavaScript. Silakan buat folder JS. Nama filenya itu main.js. Ketik aja console.log, JavaScript sudah siap. Lalu referensikan saja ke dalam HTML-nya. Pakai syntax script. Kita referensikan sumbernya dari folder js / main.js. Sekarang di refresh, buka konsolnya, maka konsol teksnya sudah berhasil ditampilkan. Dan seandainya kalau teman-teman ingin menerapkan CSS dan JavaScript yang sama di tempat
halaman lainnya. Berarti mau tidak mau kalian bisa copy, pindahkan link dan JavaScript-nya ke dalam halaman about, product, dan halaman-halaman lainnya agar mendapatkan hasil yang sama. Nambah CSS sudah, buat kode JavaScript-nya juga sudah. Tugas berikutnya saya mau mencoba menampilkan gambar di halaman about misalnya. Ceritanya saya sudah punya gambar yang saya simpan langsung di dalam folder public di folder image. Berikut ini adalah data gambarnya. Sekarang saya coba tuliskan sintak HTML-nya pakai elemen img. Sumber source-nya itu dari folder image slash nama gambarnya mulai dari sini .jpg. Logo alternatifnya tulis saja. Coba kalian simpan dan akses halaman about. Agar tidak besar saya kasih 100. Oke, gambarnya sudah berhasil kita tampilkan. Jadi itu saja cara Laravel mengakses file statis. Nah, tugas berikutnya adalah saya coba pasang CSS-nya juga ke dalam halaman about dan halaman product. Jauh lebih baik. Tugas yang terakhir, bagaimana cara mengirimkan sebuah data ke halaman view. Karena bisa saja data halamannya berubah sesuai dengan profil web yang kalian tentukan. Idenya saya mau menampilkan data tentang kami yang terdiri dari nama dan logo gambarnya. Untuk itu di bagian view about-nya saya ingin melakukan sesuatu. Yang pertama, saya bisa buat variabel name dengan nama Baledemia. Kemudian di bagian fungsi view-nya pisahkan dengan koma. Sebagai parameter yang kedua itu berupa array asosiatif. Saya akan kirimkan dua data sekaligus dengan menentukan pasangan key value. Untuk yang pertama ada kata kunci name. Value-nya itu dapat dari variabel di atas. Selanjutnya kata kunci yang kedua pisahkan dengan koma. Namanya image. Kalian bisa langsung isi aja lokasi gambarnya di sini. Folder image. Mulai dari sini .jpg. Nah, nanti masing-masing data yang ada kalian sudah bisa tampilkan satu persatu ke dalam halaman view about dengan cara mengakses nama kata kunci ini. Misalnya saya tulis saja hi pakai sintak PHP echo pembuka penutup cetak data namanya. Coba kita lihat halamannya. Oke, sudah cocok. Saya tulis juga untuk isian gambarnya. Masih menggunakan sintak PHP, pembuka penutup, cetak data image-nya. Kalian boleh akses kembali halamannya. Maka sekarang tidak ada yang berubah untuk gambarnya karena masih sesuai. Tapi yang jelas ini data yang sudah kita kirimkan melalui routing terus dilempar ke dalam view agar datanya itu bisa lebih dinamis, karena bisa saja data ini merupakan data dari database sebagai profil webnya. Intinya kalian bisa melempar data ke dalam view yang dituliskan di dalam parameter kedua, tentukan pasangan key value-nya. Oke, teman-teman, itu saja materi hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Kita lanjutkan lagi materi tentang Laravel. Oh iya, saya sudah menambahkan beberapa elemen dan mengganti isi kontennya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Ini halaman home, halaman about-nya juga
saya tambahkan kurang lebih seperti ini. Untuk CSS-nya juga saya sudah tambahkan, di mana saya ngasih border dan lebar dari gambarnya. Silakan kalian sesuaikan saja. Kalau kamu buka dokumentasinya tentang routing, sebenarnya masih banyak lagi cara penggunaan routing di dalam Laravel. Jadi coba kalian masuk ke dokumentasi, pilih bagian the basic routing. Di sini kalian akan melihat beberapa contoh penggunaan routing, mulai dari basic routing yang hanya menentukan URL dan menyediakan function closure yang sangat sederhana dengan mereturn sebuah string hello world. Sebelumnya kita juga sudah buat 3 routing untuk menampilkan halaman aplikasinya, baik itu untuk home, about, dan product. Jadi kalau kamu buat routing untuk menampilkan hello world-nya, bisa kamu lakukan di sini. Jadi URL-nya ke /hi dan pada akhirnya kita respon dalam bentuk teks. Seperti pada contoh di dokumentasinya. Sebenarnya ini bisa kalian hapus, tanpa ada slash juga aplikasinya tetap bisa berjalan. Saya langsung coba saja, pastikan servernya jalan, tidak ada perubahan. Tapi ada satu root yang bisa kita akses, yaitu menampilkan string hello world. Seperti yang ada di contoh dokumentasinya. Ini adalah cara yang paling sederhana dalam pembuatan routing. Nah, secara default, semua file routing yang kalian buat itu akan secara otomatis dimuat yang namanya root service provider. Lokasinya ada di folder app provider. Nama kelasnya adalah root service provider. Silakan kalian buka, dia berupa kelas yang sudah diwarisi ke service providernya. Kalian boleh ke metode boot. Di kode function ini, setiap rute yang kalian tentukan di dalam root webnya, maka dapat diakses langsung dengan memasukkan URL-nya melalui browser. Dan dia di grup berdasarkan middleware webnya. Sedangkan untuk rute yang ditentukan di dalam routes API, maka harus mempunyai prefix API dan langsung di bawah middleware API. Dengan kata lain, semua settingan tersebut sudah diatur dan dapat dimodifikasi pada bagian root service providernya. Seperti yang sebelumnya saya katakan, bahwa banyak router method yang tersedia, diantaranya ada method get, post, put, dan delete. Terkadang juga kamu butuh memberikan respon di rute yang sama, tapi HTTP metodenya berbeda. Caranya kalian bisa melakukan dengan menggunakan metode match. Terus tulis dalam bentuk array. Misalnya ada metode get dan metode post, tapi di URL yang sama. Kalau ada, lakukan function berikut ini. Kalian bisa copy dan langsung praktek. Daftarkan di dalam web.php-nya. Saya mau ada metode get dan post. Yang saya lakukan cukup sederhana. Saya hanya mereturn kurang lebih seperti ini. Ini bisa saya hilangkan. Lalu kalian bisa akses URL ini. Tentu URL-nya bebas ya. Dan pastikan tidak ada spasi. Kita langsung akses saja. URL match. Enter. Maka stringnya akan dirender. Untuk metode post, kalian harus menggunakan alat bantu yang bisa menjalankan metode postnya. Saya akan menggunakan Postman. Kemudian tentukan URL-nya dan pilih metode HTTP-nya, yaitu post, lalu dikirim. Harusnya terjadi error karena di dalam Laravel untuk menjalankan metode post harus ada syaratnya, yaitu menyisipkan sebuah kode berupa token. Token ini bisa kita bilang sebagai
CSRF. Maka dari itu, kalian tidak bisa sembarangan mengakses metode post di dalam Laravel. Makanya hasilnya seperti ini. Saya biarkan dulu, nanti saya jelaskan solusinya seperti apa. Saya lanjut lagi ke penjelasan berikutnya, yaitu mendaftarkan routing URL untuk semua HTTP method yang ada. Bisa menggunakan metode any. Jadi kalau sebelumnya kan hanya 2 metode yang kita daftarkan, tapi kalau any bisa semuanya. Jadi bisa get, bisa post, bisa put, bisa delete di URL yang sama. Misalnya URL any dan ngasih respon dalam bentuk string URL any atau routes any. Tapi katanya untuk melakukan hal ini ada syaratnya. Kalian harus mendefinisikan setelah root URL webnya agar permintaan request-nya bisa dijalankan dengan baik. Kalian boleh coba ke metode get, lalu URL any. Kirim, sudah tampil. Untuk postnya masih sama, yaitu error. Coba kalian buka middleware-nya, lalu cari kelas yang namanya verify CSRF token. Di sini kalian boleh tambahkan bintang. Jadi semua URL apapun yang diakses, saya nonaktifkan dulu untuk CSRF tokennya dengan menuliskan bintang. Artinya semua URL. Kita bebaskan dulu agar kalian bisa lihat penggunaan routing any-nya. Kalian kirim, sudah bisa diakses. Begitupun untuk metode put dan metode delete. URL match-nya juga sudah bisa kalian akses. Tentunya bukan metode delete, tapi metode post. Jadi post dan get bisa diakses pada URL yang sama. Ini biarkan saja. Sekarang sudah, lanjut lagi. Ada metode yang namanya route redirect. Apabila kalian ingin mengalihkan ke URL lain, maka metode yang kamu bisa gunakan adalah metode route redirect. Metode tersebut menyediakan jalan pintas yang sangat sederhana. Contoh penggunaannya seperti ini. Nulisnya route.2.2 redirect. Pada saat user akses URL / maka tolong alihkan ke URL lainnya secara otomatis. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian boleh tulis, misalnya ini jadi home ya. Saya mau pada saat URL-nya ada di /, maka secara otomatis akan dialihkan ke /home. Kurang lebih seperti itu konsepnya. User ngakses root, maka redirect ke home. Home merender template rootnya. Kalian boleh akses /, maka otomatis redirect ke home. Root redirectnya sudah berhasil kita jalankan. Nah, secara default itu dikatakan bahwa sintak route redirect akan mengembalikan status code 302 yang ditulis di dalam parameter ketiga. Tapi kalau kamu ingin merubah kodenya, bisa kamu sisipkan di parameter ketiga ini. Nah, yang lebih kerennya lagi, jika memang salah satu route webnya itu hanya ingin menampilkan view-nya saja, maka Laravel sudah menyediakan metode khusus untuk route view. Caranya kalian bisa langsung tentukan route.2.2 view URL webnya, kemudian diikuti dengan nama template view-nya yang ingin dirender. Selain itu, seperti biasa, di dalam parameter ketiga adalah data yang mau dikirimkan ke dalam view yang ditulis dalam bentuk array. Misalnya halaman home saya mau rubah menggunakan metode route view.
Ini bisa kalian hapus syntax view, URL-nya ke home, tapi render template home. Jadi satu baris saja. Pastikan tidak ada error, hasilnya sama, dan routing kita dan penulisannya juga cukup singkat. Terkadang kamu perlu mengambil nilai dari URI segmen. Misalnya saya ingin baca ID dari sebuah URL. Di dalam Laravel kamu dapat melakukannya dengan cara menentukan parameter route. Jadi kalau kamu lihat contoh di layar ini, bahwa ketika URL/user itu diakses, saya mau ambil ID usernya untuk ditampilkan ke layar dengan menyiapkan sebuah variabel di dalam functionnya, function callback, namanya bebas ya, misalnya ID. Setelah itu kamu bisa langsung return nilai ID-nya, atau kamu bisa memanfaatkan variabel ID-nya untuk memfilter data ke database. Sebagai contoh, di kasus ini saya mau memanfaatkan URL yang sudah ada, yaitu menampilkan spesifik untuk produk ID yang keberapa. Maka dari itu kita harus cantumkan parameter route-nya, yaitu ID. Seperti yang ada di contoh ini, dia menggunakan kurung kurawal, nama parameternya apa, dan langsung inject ke dalam function callback sebagai variabel yang bisa diakses di dalam function. Setelah itu baru tampilkan produk ID-nya. Masih di metode get tentunya. Sekarang kalian coba buka akses produk ke 1. Oke, produk 1, produk 2, dan produk 3. ID-nya sudah dinamis sesuai dengan ID yang dikirimkan melalui URL. Tentu parameter route-nya bisa lebih dari 1 ya. Di sini dikatakan ada 2. Tinggal kalian tentukan saja parameter yang diperlukan, ditandai dengan sintak kurung kurawal, dan harus terdiri dari karakter alfabet. Garis bawah atau underscore juga bisa kamu berikan dalam penamaan parameternya. Terus juga diinjek ke dalam callback function, tapi harus berdasarkan urutan parameternya. Jadi kalau misalnya ini awalnya post, berarti di sini post ID. Kalau di sini comment, berarti di sini comment ID-nya. Jadi harus diurutkan sesuai dengan urutan parameternya. Lalu diinjek satu persatu ya. Pisahkan dengan koma, atau malah terdapat kasus apabila parameter route-nya itu mungkin tidak selalu didefinisikan. Artinya mungkin selalu ada ataupun tidak ada di dalam URL. Dengan kata lain, parameternya ini opsional. Caranya mudah, tinggal kalian tambahkan saja nama parameternya itu dengan sintak tanda tanya di belakang nama parameternya. Dan pastikan juga kalian memberikan nilai default pada variabel params terkaitnya. Habis itu dirender datanya ke dalam view apabila parameternya ada. Kita coba praktek, misalnya di halaman about, saya mau kirim sebuah nama, tapi namanya opsional, boleh ada, boleh juga tidak ada. Seperti biasa, inject ke function, ada nilai defaultnya, baledemia. Jadi ini bisa kalian hapus. Jadi namanya harus sesuai dengan nama yang dikirimkan. Kalau nggak ada, ambil nilai defaultnya. Coba akses halaman about, tampil nilai default baledemia. Tapi kalau saya tampilkan about web programming, berikut ini adalah tampilannya. Ini datanya sudah dicetak sesuai dengan data yang dikirimkan. Yang lebih kerennya lagi, kamu juga bisa membatasi format dari nilai parameter routingnya. Artinya kalian tidak sembarangan
mengirimkan parameter ini. Jadi harus ada syaratnya. Untuk melakukan itu kalian harus sambung dengan metode where, yaitu sambung URL routingnya. Terus tentukan nama parameter apa yang mau dikasih aturan. Aturannya itu dalam bentuk regex atau istilahnya adalah regular expression. Saya mau nama paramsnya itu harus difilter dulu sebelum ditampilkan. Apakah nama parameter itu cocok atau tidak, atau sesuai dengan format yang dikirimkan. Kalau cocok, boleh ditampilkan. Kurang lebih seperti itu. Untuk lebih mudahnya, Laravel juga memberikan beberapa pola regular expression yang dibungkus dengan satu nama function. Misalnya ada metode where alpha, artinya huruf alfabet, atau where number, apabila permintaan parameternya itu harus berupa angka. Maka nanti kalau nggak ketemu atau tidak cocok, Laravel otomatis memberikan respon 404 sebagai halaman tidak ditemukan. Kalian boleh coba saja. Saya copy langsung, terus tempel di sini. Karena di sini ada produk berdasarkan ID, ID-nya harus berupa angka, tidak boleh ada huruf. ID-nya harus disamakan, itu nama kata kuncinya atau nama parameternya. Terus kalian boleh akses produk 1 masih tampil, 2 masih tampil. Tapi kalau saya tulis string, hasilnya not found. Selain angka, kalian juga bisa menampilkan alfabet di dalam routing about-nya. Sambung metode where, nama kata kunci parameternya harus berupa huruf, tidak boleh ada angka. A sampai Z, huruf besar, huruf kecil. Akses halaman about, nilai default lah yang tampil tanpa ada parameter. About balik masih ditampilkan, tapi kalau saya masukin 10, hasilnya not found. Menggunakan function langsung juga boleh. Ini saya ganti jadi metode khusus, namanya where alpha, artinya harus alfabet berupa huruf. Saya enter, hasilnya masih sama, halaman tidak ditemukan. Artinya tidak cocok, parameter yang dimasukkan sama dengan aturan yang kita berikan. Jadi sekali lagi, metode tersebut bisa dia menerima nama parameternya yang mau difilter, namanya harus sama, lalu diikuti dengan mendefinisikan regular expression di parameter yang kedua. Untuk lebih mudahnya, kalian juga bisa menggunakan nama function yang sudah dibungkus menjadi pola regular expression-nya, yaitu menggunakan metode where alpha. Sambung ke routing yang memiliki parameter tersebut. Kalau tidak cocok, maka akan tampil halaman tidak ditemukan.